Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya. Untuk kamu sio kelinci. Kira-kira di bulan ini, nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu? Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu. Energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu untuk kamu sio kelinci. Kartu ini yang menyita perhatian saya. Kita lihat kamu dapat kartu apa. Di sini ada kartu Rider. Kartu Rider positif ya. Kalau seandainya kartu Rider ini mewakili perasaan kamu, keinginan kamu, ya, saya merasakan ada sesuatu yang kamu harapkan gitu ya. Ada sesuatu yang kamu inginkan, yang kamu tunggu-tunggu gitu ya. Entah itu berita baik, entah itu perubahan baik dalam hidup kamu, intinya sesuatu yang positif. Ya. Dan saya harus mengatakan hal yang benar-benar ya bagus buat kamu gitu ya. Selalu positif gitu ya. Selalu berpikir baik lah. Belajarlah untuk berpikir baik. Walaupun mungkin sulit ya. Oke? Jadi apapun yang kamu alami sekarang ini, entah keadaan kamu lagi tidak menyenangkan gitu ya. Mungkin kamu melakukan sesuatu belum mendapatkan hasil. Mungkin ada tender yang meleset. Mungkin kamu lagi ibaratnya menghadapi masalah. Di sini justru mengatakan bahwa kamu nggak perlu khawatir. Apapun keadaan kamu sekarang ini, kamu harus tetap melakukan hal yang menjadi tujuan kamu. Apa yang kamu inginkan, kamu kejar. Ini orang berkuda loh. Artinya apa? Kamu harus ibaratnya bekerja, kamu harus berusaha, kamu harus kejar impian kamu. Ya, apapun itu. Oke? Dikejar, bergerak. Nah, kuda kan bergerak. Pergerakan yang cepat kuda. Berarti apa? Kamu harus bergerak cepat. Kalau ada kantau, kalau ada peluang apa, kamu kerjakan aja, nggak usah mikir ini gimana ya nantinya. Nggak usah. Ya. Kalau terlalu banyak takut, terlalu banyak cemas, kamu nggak akan dapat apa-apa. Ini tergantung ya, kamu di posisi apa ya. Yang saya lihat, apapun yang kamu lakukan, kamu harus bergerak cepat. Kata orang tuh begini, jangan hanya nunggu. Kamu harus jemput gitu. Jemput bola, bergerak gitu. Jangan hanya ibaratnya stay di sini, aku di kantor aja nih gitu. Atau aku jaga toko aja nih. Enggak seperti itu, kamu harus bergerak. Mungkin kalau kamu punya toko, kamu harus menawarkan sesuatu ke ibaratnya ke orang gitu ya, entah ke cabang mana, kamu harus bergerak. Seperti itu. Oke, kalau kamu punya impian, kamu mikir aku mau ini loh. Jangan hanya punya pikiran aja, perlu tindakan. Ya, biasanya pikiran itu ya kalau di kartu tarot itu diwakili oleh kartu pedang. Nah, tindakan diwakili oleh kartu tongkat, seperti itu. Tapi saya pakainya kartu Belanda. Ya, Lenormand. Jadi jangan hanya ada dalam pikiran kamu. Ketika kamu menginginkan sesuatu, oh saya mau coba ini loh, coba aja. Gak usah mikirin hasil. Hidup ini begini, ketika kita melakukan sesuatu, ya kita udah fokus, kita udah berdiri,
ini jalur gua nih ini loh, ya. Tindakan, lakukan aja, nggak usah mikir nanti begini, nanti begini. Orang yang suka mengalami kegagalan memang kadang-kadang rasa takut itu berlebihan. Tapi dia harus ingat, justru rasa takut, rasa khawatir itu akan menghalangi kamu untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Seperti itu. Ya, bergerak, dia bilang. Kamu harus bergerak. Kalau kamu menunggu sesuatu, saya melihat sesuatu itu dalam perjalanan ya. Ini bergerak, dia sedang menuju kamu. Mudah-mudahan sesuatu itu hal yang kamu impikan gitu ya. Saya melihat dari kartu Rider ini positif. Ada hal baik yang bisa kamu dapatkan. Ketika kamu bergerak, ketika kamu berusaha, justru akan lebih positif. Ya, kalau kamu cuma mikir aja, nggak ada gerakan gitu, kamu mau dapat apa? Tindakan, gak usah takut, lakukan aja. Apa yang tersirat gitu, oh saya pingin ini loh, nyoba usaha ini, saya pingin kerjain ini loh, saya ingin begini loh. Jangan cuma punya di pikiran aja, tapi tindakan itu yang harus diwujudkan. Paham ya? Ini energi positif loh. Ya, bergerak cepat. Jangan sampai kita kehilangan peluang. Jangan sampai kita kehilangan kantau yang selama ini kamu impikan gitu. Jangan sampai rezeki berlalu begitu aja. Ada kesempatan kamu untuk mendapatkan rezeki, justru kalau kamu hanya stay duduk manis aja, bisa berlalu loh, keburu diambil orang. Ya. Kita lihat kartu berikutnya. Matahari. Sebenarnya ya, kalau kamu menanyakan tentang hoki kamu, keberuntungan kamu nggak jelek sebenarnya ya. Ya. Ada matahari. Matahari itu lambang kehidupan, penerangan. Ya. Hidup kamu tuh sebenarnya ya, sadar atau enggak ya, alam semesta itu mau memberikan kamu jalan gitu ya. Kalau kamu di kegelapan, kamu diterangi gitu. Makanya positif, ketika kamu pikiran kamu baik, justru hoki itu akan datang. Jangan serba takut, jangan menghadapi masalah ini udah takut duluan gitu ya. Aduh ntar begini, ntar begitu. Usaha dulu, bergerak dulu, ya, kerjakan dulu. Jangan banyak takut. Kita lihat matahari bermirror dengan kartu apa? Bakat bunga. Oke, saya lihat ya, kamu bisa dapat rezeki ya, walaupun mungkin tidak terlalu besar ya. Bakat bunga ini sesuatu yang kecil tapi menyenangkan, bonus gitu, hadiah. Ya, ada rezeki tapi tidak besar. Nggak apa-apa. Ya. Ini ya, matahari bermirror dengan kartu bakat bunga, kehidupan. Ketika kamu menghargai hidup kamu, ketika kamu menghargai apa yang kamu punya sekarang ini, ya, justru ini akan, ibarat kata orang tuh akan apa ya, bahasa Indonesianya saya bingung ngomong menyampaikannya gitu ya. Intinya 3 kartu ini sangat positif ya. Sesuatu yang baik bakal kamu dapatkan. Ya, bakat bunga, hadiah, rezeki kecil. Semakin positif kamu, semakin baik pikiran kamu, justru kamu akan menarik hal yang baik juga, yang hal positif juga, istilahnya seperti itu. Ya, 3 kartu ini luar biasa. Energi kamu jaga gitu nih. Di bulan Agustus ini ya, semakin kamu berusaha ya, semakin kamu bergerak, kamu akan mendapatkan hasil sih. Ya, walaupun tidak besar ya. Saya tekankan ya, bakat bunga rezeki kecil. Jadi ada hasilnya. Ya, hargailah rezeki kecil. Oke? Kalau kamu bisnis apa, sepertinya mungkin ada peningkatan lah, walaupun tidak terlalu besar ya. Pekerjaan kamu ada gitu, mengarah ke, ibaratnya mungkin ada proyek yang bisa kamu dapatkan lagi, yang goal gitu ya. Ini lihat kartu cincin. Kok saya merasakan kartu cincin ini karena dia di posisi masa lalu ya. Saya melihat ya, kamu ini orang yang mungkin takut melangkah ya,
takut gitu ya. Kamu ada di lingkaran ini gitu ya. Padahal cincin ini positif sih, komitmen ya. Bisa juga mewakili kerjasama atau apalah, kamu kerjasama dengan orang gitu ya. Intinya ada peluang gitu ya, kamu mendapatkan sesuatu yang besar. Tapi mungkin awalnya kamu dikasih kecil dulu gitu ya. Ya, bakat bunga. Ini sangat positif, cuma ya kamu harus keluar gitu ya dari lingkaran ini gitu. Maksudnya jangan kamu terjebak di suatu tempat yang kamu merasa nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Padahal sebenarnya bisa jadi mungkin kamu di posisi yang nggak enak gitu ya, tapi tidak menutup keberuntungan kamu gitu ya. Jadi dimanapun tempat kamu sebenarnya tidak menghalangi kamu untuk mendapatkan rezeki ataupun keberuntungan gitu ya. Yang namanya hoki itu ya kadang-kadang kita nggak terduga gitu, kita di mana tiba-tiba begini. Selalu berharap baik aja, jangan mikir positif. Jangan mikir negatif ya, sampai belepotan saya ngomong. Ya positif aja. Nah lihat, walaupun ini kartu negatif ya, rubah ini kan orang yang lihai ya, kalau artinya orang yang pandai melihat peluang gitu ya. Tapi kalau negatifnya orang yang suka manipulasi, suka mengambil keuntungan dari orang lain, nah nggak jujur gitu. Tapi yang namanya orang di dunia bisnis ya pasti ada baik ada buruk. Kalau nggak ditipu menipu, kadang-kadang begitu ya, gitu. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ketika kamu merasa, oh saya harus begini loh, ya, pemikiran bisnis itu keluar gitu ya. Tapi ketika kamu di lingkungan, misalnya di lingkungan persahabatan gitu ya, tidak bisa mencampurkan urusan bisnis dengan hubungan antar sahabat gitu ya. Ketika bisnis ya bisnis, ketika mengobrol tentang persahabatan ya persahabatan. Makanya orang kadang-kadang nggak langgeng kalau kerjasama dengan teman dekat gitu ya, nanti salah paham jadi pecah kongsi gitu. Nah jadi hati-hati, harus bisa membedakan antara bisnis dan pertemanan gitu ya. Kalau kita bisnis ya tetap hitung-hitungannya harus benar gitu ya. Tapi ketika kita hubungan persahabatan, waktu kita bicara ya beda lagi gitu. Harus bisa membedakan tempat ya. Makanya kata orang kalau jadi pengusaha itu memang harus punya kadang-kadang perasaan harus tega gitu kan. Nah gitu. Tapi kalau kita hubungan teman kadang-kadang nggak tega. Nah di sini akan mungkin sedikit dilema buat kamu ya. Dan saya menyarankan untuk kamu lebih pintar lagi, lebih lihai lagi melihat peluang, supaya apa? Peluang-peluang yang selama ini mungkin mampir ke kamu tapi ibarat kata mungkin hasilnya belum sesuai harapan kamu, bukan berarti semuanya itu berakhir gitu ya. Bukan seperti itu. Yang saya lihat ya, 4 kartu positif ini nggak ada hal yang perlu kamu khawatirkan. Kesempatan itu bisa datang kapan aja, rezeki ada ya, dan kamu harus lihai ini. Kamu harus seperti rubah gitu. Dan cepatlah bergerak. Ketika kamu menginginkan sesuatu ya bergerak. Apapun masalah kamu ya, selesaikan baik-baik. Saya tahu mungkin tidak semua orang di sekeliling kamu itu ya niatnya bagus, nggak semua seperti itu, nggak semua orang bisa kamu percaya. Karena kartu rubah ini kalau mewakili orang lain ya berarti kamu harus hati-hati. Kenapa? Karena ada orang yang sepertinya mau manfaatin situasi gitu ya. Bisa jadi mau mencari keuntungan sama kamu ya. Mungkin ada orang yang bikin ribet, tapi sebenarnya dia itu berharap sesuatu ya, berharap mendapat keuntungan dari kamu ya. Apapun ya bisnis kamu, entah kamu pegawai, entah kamu pengusaha atau apa ya, sepertinya ya itu kamu harus pintar, jeli gitu ya, gitu. Oke? Kalau kesehatan, nah hati-hati ya bagian kaki gitu ya, karena kuda ini biasanya kalau menanyakan tentang kesehatan ya bagian kaki gitu ya, gitu. Kalau ada linu, kalau ada apa, ya hati-hati jangan sampai kecelakaan atau apa gitu ya, mengendarai motor ataupun apalah, naik sepeda juga kita harus hati-hati kok ya. Takut kesenggol, takut apa ya, hati-hati aja gitu. Dan
untuk soal hubungan. Oke. Ini kartu cincin bermirror dengan kartu rubah. Ada ketidaktulusan. Nah, seperti itu. Jadi harus hati-hati. Mungkin kamu punya hubungan masa lalu dengan seseorang dan mungkin dia datang lagi ke kamu, ya. Saya melihat dia datang itu ya punya tujuan tertentu. Ya, bukan karena ketulusan hati. Tidak. Ya. Ini orang kalau lagi butuh datang. Kalau dia udah nggak merasa butuh kamu lagi, dia bisa menghilang kayak jelangkung, ya, datang tak diundang, pergi tak diantar, seperti itu. Mau, ya, orang yang masih berjiwa berpetualang, ya. Kalau ini mewakili seseorang mungkin yang kamu temui atau orang masa lalu kamu, seperti itu. Tapi kalau kartu rider ini mewakili diri kamu, ya kamu orang yang masih suka senang-senang gitu, masih suka happy, nggak mau terikat, nggak mau pusing gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang main hati sama kamu, ya dia akan makan hati sendiri gitu, ya. Seperti itu. Kamu bukan tipe orang yang gampang dikendalikan, tidak gitu, ya. Tapi kalau ini orang yang bakal kamu temui, berarti orang ini ya akan datang ke kamu. Ketika dia datang, berarti dia membutuhkan sesuatu, ya. Jangan mau dimanfaatin orang. Paham, ya? Ini nggak akan cocok ke semua sio kelinci, ya, karena ini bukan personal reading. Ini general, ya. Jadi bijak menyikapinya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, ya, aura kamu yang saya lihat, monggo silakan personal reading dengan Jemponda. Biaya konsultasi 2 juta rupiah. Ya. Saya harus pesan apa, ya? Covid masih ada. Jadi ya jaga diri lah kita, ya. Jaga diri, disiplin, oke? Dan menerima berita apapun ya kita saring gitu, ya. Kadang-kadang berita itu belum tentu benar. Jaga imun kita dengan cara apa? Selain makan teratur, ya, makanan sehat, makan sayur, nggak perlu mewah-mewah, ya. Pikiran yang harus dijaga. Imun itu, ya, terpenting pikiran. Kalau pikiran kita baik, pikiran kita positif, imun kita akan sehat, kuat gitu, nggak ada gangguan. Tapi kalau kita pikirannya negatif, cemas, khawatir, aduh, pusing ini, ya, kan tahu saya begini, bisnis saya begini gitu, ya, kerjaan saya ini mandek, rezeki saya nggak bagus ini, ya, keuntungan saya kecil, rezeki saya kecil. Ini bisa bikin kamu jadi nggak semangat, stres. Akhirnya apa? Imunnya drop, ya, nggak bersemangat, jadi masuk angin, sakit kepala, gitu kan. Banyak penyakit karena penyakit pikirannya. Belajarlah untuk bersyukur dalam situasi apapun. Ya, kalau kita menganggap diri kita nggak beruntung, lebih banyak lagi orang yang lebih nggak beruntung dari kita loh, ya. Selagi kita diberi napas, ya, diberi kesehatan, syukurilah. Enak nggak enak itu sebenarnya soal hati dan pikiran kita aja. Kalau kita di lingkungan kerja misalnya, kita merasa nggak nyaman gitu, ya, ya kita harus pandai untuk mengelola hati kita. Karena dimanapun kita berada, sebenarnya pikiran kita ini yang bermain, hati kita yang bermain. Di mana tempat juga kalau kita enjoy aja, kita nikmatin aja, kita legowo, ikhlas, hidup ini nggak akan tertekan, ya. Belajar bersyukur, belajar berterima kasih dengan Tuhan, dengan alam semesta. Oke? Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata, oh, nasib saya paling buruk. Enggak bisa begitu. Jangan mengatakan hal itu. Karena kita harus mengatakan bahwa, oh, saya orang yang beruntung. Sampai hari ini saya diberi kesehatan, ya, diberi keluarga, anak yang sehat-sehat, ya, diberi ibaratnya rezeki, walaupun cuma terlewat hanya untuk makan sehari-hari. Kita harus bersyukur. Ini banyak orang yang gak bersyukur dengan keadaannya, ya. Oke, Jemponda gak boleh ceramah panjang-panjang, ya. Oke, terima kasih banyak, ya. Salam damai dari saya. Bye, thank you.